Sidang Jum'ah Masjid Baitul Salam Delta Sari Indah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita renungkan di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan yang tentu hidup ini dibingkai dengan syariat, dibingkai dengan aturan, perundang-undangan, tatanan dan tuntunan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Islam, agama yang luar biasa ini tentu pun kemudian ada namanya aturan yang kita sebut dengan syariat. Dan syariat ini jamaah sekalian secara garis besar memang mengedepankan formalitas yang tentu di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabat, para ulama salafus shalihin. Dan ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, ketika sejenak kita renungkan seluruh syariat Islam ini, ternyata endingnya adalah mengandung pembelajaran agar kita meningkatkan kualitas ketakwaan yang membingkai keimanan. Maka Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian. Artinya kalau merasa beriman ya harus bertakwa. Dan untuk bertakwa ini jamaah sekalian, wabtaghu ilaihil wasilah, dengan beberapa wasilah, dengan sarana prasarana, dengan syariat-syariat, aturan-aturan yang ada, yang tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jamaah sekalian akan mengarah dan menuju kepada ketakwaan yang komprehensif, yang fundamental di dalam kehidupan kita. Termasuk mulai dari rukun Islam yang pertama, adanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul, menggambarkan bahwa di dalam Islam kita ini selalu mengedepankan bagaimana sebagai seorang bertakwa ini kemudian menjaga hubungan baik kepada Allah yang disebut dengan syahadat tauhid, dan syahadat Rasul yang menggambarkan betapa kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Salat pun demikian jamaah, diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan asma Allah. Ada ibadah ritual dan tentu juga ada ibadah sosial, ditutup dengan salam, menebarkan salam seraya menoleh ke kanan dan ke kiri kita. Apalagi zakat jamaah, begitupun puasa, bahkan haji luar biasa. Di bulan yang mulia ini jamaah sekalian, yang satu pekan lalu panjenengan atau beberapa waktu lalu panjenengan mengiring, mengarak, mengantarkan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya, kemudian kita yang di tanah air menunaikan ibadah kurban. Secara syar'i formal jamaah sekalian, sebagaimana firman Allah, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi secara formal memang berdasarkan pengumuman Allah, Nabi Ibrahim disuruh memanggil, mengumumkan kepada seluruh manusia, maka mereka akan datang berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimah. Begitupun juga kurban. Jadi kurban dan haji pun demikian. Sebuah syariat yang endingnya, outputnya adalah bagaimana kita bisa mengambil intisarinya. Kurban secara formal syar'inya adalah fasholli li rabbika wanhar. Disuruh menyembelih ternak kurban, mengalirkan darah kurban. Di dalam hadis, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana, yang memiliki kemampuan tapi tidak berkenan berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari wajib dan sunnahnya
ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jamaah sekalian ternyata akan berlanjut dengan sebuah follow up ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang lain, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian semata-mata karena Allah. Apabila kita sejenak analisis jamaah sekalian, bukankah orang yang berhaji ini jauh-jauh hari sudah berniat? Insya Allah sudah lillah, direwangi nabung dan sebagainya, antri berpuluh-puluh tahun, ya, itu menggambarkan sudah niat. Tapi ternyata Allah masih menegaskan lillah. Karena apa? Bisa jadi haji umroh kita tidak sekedar retorika, tidak sekedar formalitas belaka, maka semata-mata karena Allah untuk menuju kualitas takwa Allah. Begitupun juga kurban jamaah sekalian, di surah Al-Hajj ini diterangkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pada awal Rasulullah memerintahkan manhajus syariah itu ketika seorang hamba menyembelih ternak kurban, maka darah ini sebelum menetes ke tanah sudah diterima oleh Allah. Tapi di dalam kemudian kualitas kurban, esensi, substansi ibadah kurban, ternyata Allah menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan itu tidak akan, lan yanalullah. Jadi Allah sama sekali tidak akan menerima. La yanalallaha luhumuha. Allah sama sekali tidak akan menerima daging-daging dan darah dari binatang ternak yang kalian korbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari apa yang kita lakukan itu. Maka dari itu jamaah sekalian, dalam konteks ibadah haji, Rasulullah menegaskan hakikat haji itu al-hajju arafah. Jadi inti, substansi, esensi haji itu ya arafah itu. Secara syar'inya, formalnya mungkin wukuf di padang Arafah. Tapi secara filosofis jamaah sekalian, mengajarkan secara tersirat bahwa Arafah adalah bagaimana kula jenengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana cara kita mengetahui hakikat diri kita. Eksistensi diri kita diciptakan Allah. Bahkan penciptaannya gak main-main jamaah sekalian. Ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam, dimuliakan Allah. Tidak ada manusia semulia, tidak ada makhluk semulia manusia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, harus kita tahu, sadar diri. Al-Hajju Arafah mengajarkan kepada kita bagaimana kita tahu tentang diri kita. Nek wis tahu diri kita, maka faqad arafa rabbah. Maka otomatis kita akan mengetahui siapa Tuhan kita, siapa sang pencipta kita. Dalam bahasa kita orang Jawa itu ngerti sangkan paraning dumadi. Dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana setelah kita dimatikan hidup di dunia yang fana ini jamaah sekalian. Dan ini harus kita renungkan agar hidup ini tidak sesaat, tidak sepintas ketika kita menikmati duniawi saja. Karena hidup kita ini hanya sekedar istirahat di dunia ini. Ya ka'abiri sabilin kata Rasulullah. Seperti orang yang menyeberang jalan. Sepintas lalu, sebentar saja. Justru yang lama adalah pertama di alam barzah, entah berapa ratus lagi Allah akan mendatangkan kiamat dari kebangkitan. Kita menunggu di alam barzah. Belum lagi nanti hari kebangkitan, kemudian hari hisab dan seterusnya. Jadi dunia ini hanya sesaat, sepintas. Paling banter menurut Rasulullah ya 63 tahunan lah. Ini menurut kita kadang-kadang bagi orang yang lalai, lupa diri, seakan-akan hidup ini selamanya. Dan inilah yang kemudian membuat orang itu kurang greget di dalam ibadahnya. Maka Al-Hajju Arafah ini menggambarkan, ketahuilah diri kalian itu diciptakan Allah hakikatnya untuk hidup di surga. Yang awalnya Nabi Adam di surga,
diistirahatkan Allah di dunia, yang nanti pada akhirnya kembali ke surga untuk selama-lamanya. Maka dibekali Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait ibadah haji kemudian ada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah diri kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang yang berhaji memang bekal secara materi, kesehatan, kesempatan. Tapi pada hakikatnya hidup ini adalah membutuhkan bekal yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi, yaitu khairuz zati taqwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Jadi kita yang menggunakan akal ini, masya Allah, hidup ini loh untuk apa? Kecuali untuk taqarrub ila Allah. Makanya kemudian ada perintah kurban, qurba yaqrabu kurban, taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa harus disembelih? Karena menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Allah dengan tegas menganalogikan seorang manusia yang diberi akal tidak berpikir, diberi mata tidak melihat ayat Allah, diberi pendengaran tidak mendengar kalimat-kalimat Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ini jamaah sekalian, maka konteksnya syariahnya ibadah kurban tidak boleh ternak kemudian sapi yang puluhan juta kemudian kita ternak dikembangbiakkan supaya lebih banyak lagi. Tidak boleh. Kenapa? Karena harus ighraqud dam, mengalirkan darah. Darah itu apa? Kotoran. Hilangkan sifat-sifat kebinatangan, hilangkan sifat-sifat keburukan. Muncullah yang namanya tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita. Nah, mensucikan diri kita inilah jamaah sekalian hakikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-wiqayah, menjaga diri, menghias diri, membersihkan diri untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang fana ini sampai di akhirat yang kekal nanti. Itulah jamaah sekalian. Maka ibadah kurban itu nanti pada hakikatnya adalah kemudian haji maupun kurban ini meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas apa? Yang pertama salimul akidah, kualitas akidah kita. Contohlah Nabi Ibrahim betapa akidahnya luar biasa, gigih berjuang, ya kokoh di dalam menegakkan keimanan. Jangankan orang lain, dong ayahnya sendiri produser berhala, bayangkan Bapak. Tapi ternyata luar biasa, punya prinsip yang mantap. Kenapa? Karena salimul akidah, kekuatan keselamatan akidah jamaah sekalian, yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, apalagi kemunafikan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka setelah itu kemudian kita tingkatkan dari ibadah haji dan kurban yang kita lakukan ini, kemudian kita kuatkan sahihul ibadah. Ibadah ini kita kuatkan, kita sempurnakan, kita perbaiki agar ibadah yang kita lakukan benar-benar membingkai hidup kita menjadi orang-orang yang berjiwa takwa, yang di dalam pesan surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa itu ya sungguh-sungguh takwa di mana kapan saja. Ittaqillah haitsu ma kunta, tidak mengenal ruang dan waktu. Itu takwa. Nah, misi visi takwa dijabarkan di akhir ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat viral jamaah sekalian. Ya, maksudnya apa? Visi misi orang yang bertakwa itu adalah menjadikan diri pribadi seorang muslim yang membawa perdamaian, kedamaian, keselamatan baik dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Maka kemudian muncullah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Loh, kalau Rasulullah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang, berarti kalau jenengan umatnya yang membawa visi rahmah kepada sesama kita. Maka kemudian ada hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kula jenengan mampu berkasih sayang kepada sesama kita, maka Allah pun tidak segan-segan mencurah limpahkan rahmatnya kepada panjenengan semuanya. Jadi seakan-akan Allah ini menjadikan jaminan kasih sayangnya jenengan, toleransi jenengan, menjaga kerukunan antara sesama kita sekalian, itu akan menjadi sebuah tolak ukur Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi sebuah lingkungan, sebuah kampung, misalnya di Delta Sari Indah ini,
masyarakat, umat, warganya beriman bertakwa dengan segala konsekuensinya, ya maka Allah kemudian akan turunkan keberkahan, baik yang turun dicurahkan dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Inilah yang kita harapkan jamaah sekalian, sehingga Dzulhijjah yang notabene di urutan ke-12 dalam tahun Islam ini mengajarkan kepada kita setelah dibersihkan dari sifat-sifat kebinatangan, maka kemudian kita raih taqarruban ilallah, agar kita ma'rifatullah al-hajju arafah, agar kita tahu siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, yang nanti pada akhirnya kita bangkit kembali tahun baru Islam Hijriah yang akan datang 1 Muharram menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman kita, kesempurnaan ibadah kita, dan kerukunan kita antara sesama kita, agar kita dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul